Ini. Besar. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Panti Asuhan Sunan Ampel, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah Panti Asuhan Sunan Ampel, serta adik-adik semua yang berbahagia. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membawakan kultum setelah sholat tarawih dan witir. Karena sudah memasuki hari-hari terakhir, tentang puasa, tentang hal yang membatalkan, terus hal-hal terpuji, tadi juga sudah disampaikan tentang Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya, nanti bisa diambil pelajarannya. Ya, hadis binikmah, karena memang setiap perjalanan hidup apa yang sudah kita lalui, mungkin saya, Mas Dana, mungkin Dimas, itu juga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Sekitar 10 tahun yang lalu, ya, 10 sampai 11 tahun yang lalu, itu berarti saya masih SMP. Setelah lulus SMP itu kan pengennya ke SMA, karena memang saya itu anak rumahan banget. Dulu anak rumahan banget, kalau sekarang nggak ngerti ya. Sering kemana-mana. Pas mau pendaftaran itu dipanggil sama orang tua saya, karena memang karena mau masuk aja, masuk. Masuk. Ini ilmu bermanfaat. Dipanggil kan, terus cuma ditanya kayak gini, mau nggak mondok di Mawadah gitu. Kalau mau iya, kalau enggak ya enggak. Saya kasih waktu 2 hari buat menjawab, buat mikir ya, menjawab. Bagi saya, di saat orang tua sudah menawarkan hal seperti itu, berarti itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah perintah. Ya. Nah, akhirnya saya mengiyakan, padahal sama sekali di keluarga saya itu nggak ada yang mondok, karena memang tante saya itu kan temennya Bu Evi. Dulu tuh Bu Evi usaha di sini kan, dari lulus SD langsung masuk ke Mawadah, jadi 6 tahun sama pengabdian di sana juga. Akhirnya saya itu masih ingat hari Sabtu itu diantar ke sana. Itu di sana itu langsung daftar, bukan survei, bukan melihat tempatnya kayak gimana, itu enggak. Jadi hari Sabtu itu langsung daftar, Sabtu depannya lagi itu langsung masuk, bawa barang-barang dan sebagainya. Pikiran saya boleh bawa HP dan sebagainya, udah kayak asrama gitu ya. Ternyata pas masuk, waduh, itu menurut saya itu adalah titik terendah buat saya pas saya itu mengenyam pendidikan, karena memang saya itu SMP negeri. Dulu juga nggak jilbaban. Pertama kali masuk itu ternyata saya udah ketinggalan pelajaran banyak banget. Pelajaran hadis, ini, itu, dan sebagainya yang memang harus dihafalkan. Nah, di tempat saya itu jam 6:30 itu harus keluar dari gerbang pondoknya. Jadi ada kampus 1, kampus 2, sama kampus 3. Kalau kampus 1 itu asrama, rumah lah istilahnya, rumah buat kita. Kampus 2 itu madrasahnya, sekolah ya. Kalau kampus 3 itu buat kegiatan kayak lapangan gitu. 6:30 itu kan harus keluar dari gerbang, dan setelah nyampe di sekolah sekitar 15 menit, dari jam 7.15 sampai jam 7 itu kita harus ngaji, baca Quran. Teman-teman saya itu hafal ya, surat Ar-Rahman hafal, Al-Waqiah hafal,
Saya tuh nggak ngerti surat-surat itu apa. Ya memang baca Quran, tapi kalau memang nggak sering dibaca itu kan nggak familiar ya. Saya mikir gini, kok teman-teman saya hafal semua, apa mereka itu hafidhah gitu. Oh, di situ saya tuh nangis. Kalau memang orang yang nggak pernah jauh dari rumah, terus tiba-tiba keluar dari rumah, mondok lah atau kemana lah, itu pasti nangis. Apalagi ngelihat anak-anak yang, saya kan taksib, saya itu kelas intensif yang dari SMP masuk ke pondok. Nah, kalau yang anak biasa itu yang dari SD masuk ke pondok ya. Anak-anak kecil siapa ya, seanggun itu ada, terus kayak pokoknya kecil-kecil gitu. Mereka kecil pulang sekolah nangis, pokoknya nangis terus kerjaannya, karena kita anak-anak baru itu yang sama yang intensif itu dijadiin satu di depan aula gitu, kamar, maksudnya kamar yang depannya kamar itu udah aula. Jadi kelihatan anak baru semua di situ. Nangis, saya pun juga nangis, teman-teman saya pun juga nangis semuanya. Karena memang masih awal-awal gitu. Saya tuh nggak ngerti sama sekali kalau ternyata di sana itu wajib pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Bukan pelajarannya aja, ngobrolnya. Di lingkungan asrama kita 1 minggu pakai bahasa Inggris, 1 minggu pakai bahasa Arab, itu wajib semuanya. Kalau pelanggaran satu kata pun ya dihukum. Istilahnya kita itu udah kayak pondok militer. Kita nggak pakai simbol OSWA. OSWA itu namanya OSIS ya kalau di luar. Simbol OSIS itu dipertanyakan. Kita nggak pakai name tag ya. Papa nama itu juga dipertanyakan. Kalau nggak pakai name tag sama nggak pakai simbol di jilbabnya, berarti dia itu anak bermasalah. Oh, ternyata di pondok itu keras banget ya. Karena saya udah ketinggalan pelajaran banyak banget. Alhamdulillahnya ya. Dulu itu saya punya wali kelas 1 intensif itu Ustadz. Beliau itu dulu tuh dari Gontor gitu. Kalau misalkan ngajarin bahasa Arab tuh semangat banget. Kita tuh kalau belajar bahasa Arab tuh pakai alat. Jadi kalau misalkan sapu, ya beliau masuk itu bawa sapu. Misalkan kemoceng ya bawa kemoceng, ini apa? Cuma kata-kata hadi aja aku nggak ngerti. Artinya kan ini kan, mu'annas mudzakkar, orang-orang pada ngerti, Pak, aku nggak ngerti ya. Akhirnya karena kita yang dari SMP itu sangat kesulitan untuk mengikuti cara belajarnya anak-anak yang ada yang dari Darul Ulum, teman saya dulu. Pokoknya pondok-pondok itu, jadi akhirnya kita dipisah di situ. Saya cuma pikir kayak gini, kalau misalkan saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bakalan bisa mengikuti pelajaran sampai lulus. Karena memang belajarnya harus pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris, apalagi kitab-kitabnya wajib bahasa Arab. Jadi kalaupun kosakata bahasa Arab, misalkan ada persamaan katanya pakai bahasa Arab, ya kita nulisnya pakai bahasa Arab. Kalau benar-benar nggak ngerti, baru pakai bahasa Indonesia gitu. Alhamdulillahnya di situ ada kayak ada ustazah yang dimana kita tuh dibagi dari beberapa kelompok anak. Yang ustazah itu bertanggung jawab atas anak baru itu. Jadi saya tuh kalau inget zaman dulu itu kayak bener-bener perjuangan ya, karena gini. Saat teman-teman saya mungkin yang udah bisa bahasa Arab ngerti gitu, mereka nggak belajar. Pas waktu saya harus bener-bener pagi habis subuh teng itu harus ikut kegiatan kayak les bahasa gitu yang dari language improvementnya, dari bagian bahasa pusatnya, lari ke ke kampus 2 belajar di sana. Jam 6 waktunya makan, lari lagi ke kampus 1. Jaraknya kampus 1 ke kampus 2 itu mungkin dari sini sampai rumahnya Bunda. Itu lari, kita memang harus lari. Kalau nggak lari, ya kita terlambat. Kita nggak ada tidur siang juga. Habis subuh itu lari. Nanti kalau malam waktunya teman-teman belajar itu kan, kalau mereka nggak belajar, mereka bisa sampai tidur-tiduran gini-gini tuh di depan teras tempat
tempat belajarnya kan dibagi-bagi kan, kelas 1 di mana, kelas 2 di mana gitu. Itu. Terus gimana cara menyiasati itu? Berarti saya harus mandi jam 3. Jam 3 pagi itu saya udah harus bangun, udah harus mandi, udah harus ke masjid. Soalnya jam 4 itu kita teng-teng di bel itu ya, harus langsung ke masjid. Kalau enggak dihukum. Semuanya di sana, pelanggaran sekecil apapun itu dihukum. Kalau di panti kan enak ya, nggak sholat ya udah, selama ketahuan dimarahin, kalau enggak ya udah. Kayak jam makan gitu kan di jam, kalau misalkan kita jam 6 kurang 1/4 sampai jam setengah 7. Kalau misalkan kita nggak bisa ngatur waktu, kita nggak sarapan, kita nggak boleh jajan di luar, kita bolehnya jajan di kantin sama syirkah itu koperasi jajan-jajanan ciki-ciki itu. Dan itu ada jam-jamnya juga, buka tutupnya. Jadi kita kalau lapar ya nggak bisa makan kalau nggak punya persediaan makanan. Memang jam makannya itu kalau misalkan kita pelanggaran, ya wassalam, nanti malam kita nggak bisa makan malam. Karena yang pelanggaran itu pasti dihukumnya setelah habis maghrib kita dipanggil ke bagian masing-masing. Ada bagian keamanan, ada bagian bahasa, ya pelanggaran-pelanggaran kebersihan lah, apalah dan lain sebagainya itu. Dan di situ karena pokoknya di saya santri baru itu benar-benar kurus, pulang itu kurus sampai pernah dulu itu kita itu punya hikam itu himpunan keluarga dan alumni Alma Mater, kesebar di mana-mana. Dulu itu pas saya masih itu buat alumni ya. Terus kembali ke yang belajar itu tadi. Terus satu tahun saya benar-benar mendalami bahasa sampai nggak sarapan atau gimana gitu kan. Akhirnya saya bisa. Tahun kedua itu ya ini ada kayak pemilihan Miss Language gitu loh. Miss Language itu apa ya? Kayak duta bahasa lah istilahnya ya. Itu alhamdulillah saya masuk nominasi dan saya itu dapat runner up. Nah, terus pas kelas 5 itu saya itu jadi ketua ketua muhadoroh. Muhadoroh itu kan pidato 3 bahasa. Saya itu pas kelas 5 itu jadi ketuanya. Setelah itu saya juga dilantik jadi ketua bagian bahasa pusat. Nah, itu adalah kalau nggak salah yang kedua kalinya selama Muwadah berdiri itu saya ketua bagian bahasa pusat yang dari intensif. Karena memang kalau dipikir-pikir nggak mungkin kalau anak intensif dengan belajar cuma 2 tahun itu udah bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris di situ. Kelas 6-nya masih sampai pengabdian saya di bahasa terus. Padahal saya pengennya di keamanan ya. Ternyata nggak laku di keamanan. Mungkin terlalu garang apa gimana. Nah itu akhirnya sampai alhamdulillah saya sampai lulus. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang kita perjuangkan itu hasilnya nggak akan mengkhianati. Benar apa enggak? Coba sekarang, ada nggak anak-anak di sini yang misalkan mau ujian itu sholat tahajud? Ada? Nggak ada. Ada yang sholat duha? Nggak ada. Ada di sekolah. Di sekolah. Tahajudnya kan nggak ada ya. Padahal sholat tahajud itu penting banget ya, mungkin untuk mengingatkan saya sendiri. Dulu itu karena dari mulai dari kelas 2 SD itu saya udah diajarin sholat tahajud loh. Sampai SMP. Dulu kalau SMP ujian nasional itu kan pasti ada sih, gak usah sholat tahajud lah apa-apa biar ujiannya bagus. Soalnya bener-bener dulu kan kalau ujian nasional kan sampai ada yang bunuh diri kan karena nggak lulus, padahal bisa kejar paket ya. Kasihan banget udah meninggal.
Itu sholat tahajud yang pertama ya. Kalau misalkan pengen benar-benar berhasil, dulu kalau motivasi dari ustadz-ustadzah saya tuh gini, nanti 10 tahun 20 tahun yang akan datang, lelah kalian, susah kalian di pondok itu akan terasa. Ternyata emang benar. Bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita berkomunikasi sama orang lain, gimana cara kita ngertiin watak orang lain, itu kita juga belajar dari pondok kan di situ. Ternyata emang benar. Kalau ya namanya anak-anak ya, kalian pun juga kayak gitu kan. Wes to, saiki susah-susah gak popo, menela bahagia, gitu kan? Kan pasti nggak percaya, iya kan? Iya kan? Percaya nggak? Enggak, pasti nggak percaya karena memang belum merasakan akan hal itu. Sama kalau misalkan kita nggak ngerti pahitnya perjuangan, kita juga nggak bakalan bisa merasakan manisnya hasil. Betul, itu pelajaran.